Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, baiklah ya. Tolong perhatikan sejenak ya. Jadi Ibu berharap walaupun sebentar tapi ada respon kalian untuk mendengarkan apa yang akan Ibu ceritakan di sini dan apa yang akan Ibu paparkan di sini. Jadi di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang apa yang dinamakan taksiran interval. Jadi dalam suatu penelitian ataupun di dalam statistik inferensial itu ada yang dinamakan suatu taksiran interval dan taksiran titik. Apa dari kalian sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan taksiran interval ataupun taksiran titik di dalam suatu parameter penelitian? Ada yang sudah pernah mendengar? Sudah ada? Ada yang Belum, Bu. belum? Semuanya belum ada yang pernah mendengar apa yang dimaksud dengan taksiran titik ataupun taksiran interval? Belum ada? Belum? Kalau memang belum ada, mari sejenak perhatikan apa yang akan Ibu jabarkan di sini ya. Jadi nanti kalian bisa cari informasi lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan taksiran interval ataupun taksiran titik. Di sini Ibu nanti akan sedikit memberikan suatu contoh yang nanti kalian bisa kembangkan sendiri ya. Oke, perhatikan di sini. Jadi di dalam statistik inferensial itu ada suatu istilah penaksiran parameter. Penaksiran parameter ya. Jadi apa itu statistika inferensial? Statistika inferensial adalah statistika yang dengan segala informasi dari sampel digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi tempat sampel diambil. Artinya, semua data yang kita dapatkan di dalam suatu sampel yang kita teliti itu digunakan sebagai suatu hal dalam hal menarik suatu kesimpulan ataupun suatu keputusan. Misalkan ya, kalian merupakan suatu sampel populasi yang mana Ibu akan meneliti berat badan dari mahasiswa SIB Malang. Ya, jadi semua data yang mendukung adanya karakteristik yang berhubungan dengan berat badan suatu populasi. Populasi apa? Populasi SI S1 Universitas Potensi Utama, baik kelas A, B, C, D, pagi, siang maupun malam. Yang mana yang digunakan itu adalah sampel yang digunakan sebagai mengambil data berat badan tersebut adalah kelas kalian. Sehingga sesuatu hal yang ada pada sampel yang ada pada kelas kalian itu merupakan suatu data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari semua karakter yang ada di S1 SI di Universitas Potensi Utama gitu ya. Jadi data yang ada kalian itulah yang digunakan sebagai karakter. Karakter apa? Karakter semua populasi. Jadi kalau seandainya kalian di luar sana, misalnya setelah diteliti oleh beberapa peneliti yang berat badannya rata-rata di atas 60-an misalnya, berat badannya semua rata-rata di atas 60, jadi sebagai acuan bahasanya, oh berat badan dari ini
anak S1 Universitas Potensi Utama jurusan SI rata-rata berat badannya sekian. Nah, jadi kalian yang sebagai sampel itu menjadi suatu karakter dari populasi keseluruhan. Sehingga apabila kalian mempunyai suatu kepandaian tertentu, misalnya dari S1 itu mempunyai kualitas yang baik, tentunya akan membawa populasi yang lain itu juga akan baik, begitu. Ya, jadi di statistika inferensial adalah statistika yang dengan segala informasi dari sampel digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi tempat sampel diambil. Ya, jadi kalau sampelnya dikatakan baik, tentunya populasinya juga baik. Jadi kalau sampelnya itu buruk setelah diteliti, maka populasinya itu juga memberikan gambaran yang buruk. Artinya walaupun baik dia di dalam situ, kalau sampel yang ditunjukkan ke orang lain itu jelek, dia akan ikut jelek, begitu. Ya. Jadi di dalam inferensi statistik dibagi ke dalam dua area. Area penaksiran parameter, yang mana penaksiran titik dan penaksiran interval. Ya. Jadi apa itu penaksiran titik dan apa itu penaksiran interval? Jadi, penaksiran titik itu adalah suatu parameter populasi yang biasanya tidak diketahui nilainya. Dapat ditaksir dengan menggunakan statistik sampel. Dalam penaksiran titik, kita tentukan suatu nilai tunggal yang mendekati nilai parameter tersebut. Suatu penaksir yang baik adalah penaksir yang memenuhi sifat antara lain tak terbias dan efisien. Jadi bisa disimpulkan bahwa penaksiran titik adalah suatu penaksiran ataupun suatu parameter yang menggunakan suatu nilai tunggal. Hanya satu nilai, ya, hanya satu titik tertentu. Misalnya kita akan meneliti tinggi dari banyaknya pohon dari sampel-sampel yang ada di suatu kebun A. Kita hanya menentukan satu titik saja. Satu titik apa? Titik misalnya rata-rata pohon di kebun A itu tingginya 7 meter. Itu hanya satu titik tertentu. Ya. Jadi bisa aja nanti kita taksir bahwasanya rata-rata. Nah, setelah kita buktikan, setelah kita uji, nah, hipotesis kita bahwasanya kita bilang tinggi rata-rata pohon yang di kebun A itu adalah 7 meter, ternyata bisa aja nanti di sekitar 7,1, 7,5, dan lain sebagainya. Intinya, kita lihat di sini ya. Selanjutnya untuk penaksiran interval. Pada penaksiran titik, parameter yang tak diketahui hanya ditaksir dengan satu nilai, sehingga kecil kemungkinannya untuk menaksir parameter secara tepat. Artinya apa? Kan bisa aja dia tidak mendekati nilai taksiran yang kita inginkan. Seperti contohnya tadi ya, tinggi suatu pohon, ya, tinggi suatu pohon itu 7 di dalam suatu populasi tertentu yang kita taksir. Ternyata bisa aja dia 7,5 dan 7. Jadi bisa aja dia tidak tepat sesuai dengan apa yang ada yang akan kita teliti. Ya, akan lebih baik bila kita dapat menentukan suatu interval di mana kita berharap bahwa nilai parameter yang sebenarnya akan terletak di dalam interval tersebut, ataupun interval yang seperti itu disebut taksiran interval. Itulah yang dimaksud dengan penaksiran interval. Ya, jadi itu seperti itu ya. Oke. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau seandainya
Penaksiran interval itu adalah suatu penaksiran yang mana kita menggunakan beberapa titik tertentu untuk menaksir parameter dari populasi yang akan kita teliti. Selanjutnya, kalau seandainya penaksiran satu titik itu adalah suatu penaksiran di mana kita menggunakan suatu nilai tunggal. Nilai tunggal yang kita gunakan untuk menaksir suatu parameter tertentu. Bisa dipahami di sini? Bisa? Bisa? Mana suaranya? Apa ya? Bisa kalian mengerti apa yang Ibu maksud di sini? Halo? Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di dalam penaksiran interval ada yang diistilahkan dengan selang kepercayaan. Selang kepercayaan adalah sebuah interval antara dua nilai. Dua nilai di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak dalam interval tersebut. Jadi di dalam selang kepercayaan itu nilainya itu di antara 0 sampai 1. Sehingga kita bisa meletakkan kepercayaan kita di antara 0 sampai 1 ya. Taksirannya itu nilainya harus 0 sampai 1. Jadi kalau dia lewat dari 0 sampai 1 berarti penaksiran kita itu gagal ataupun kurang bagus karena lewat dari selang yang kita buat. Jadi nilai yang digunakan bergantung pada persoalan yang dihadapi dan berapa besar si peneliti ingin yakin dalam membuat pernyataan. Jadi nilai gamma yang biasa digunakan adalah 0,95 atau 0,99. Artinya suatu penelitian itu tidak pernah nilainya itu 100%. Karena suatu penelitian ataupun suatu percobaan itu pastinya ada suatu nilai error. Misalnya kita membuat suatu masakan. Masakan itu bisa aja itu adalah suatu percobaan membuat suatu puding misalnya. Puding agar-agar. Kita buat suatu partisipan ataupun suatu angket ya yang menyatakan bagaimana rasa puding yang kita buat. Mungkin bisa aja satu membilangkan kurang manis. Satu lagi, oh kurang garam. Satu lagi, oh kurang kental. Nah, jadi ada nilai error di situ. Tidak bisa maksimal bahwasanya sesuatu hal yang kita buat itu adalah maksimum 100% bagus. Sehingga pada suatu penelitian juga semacam itu. Tidak ada suatu penelitian itu yang mempunyai nilai 1 murni full. Namun dia hanya 0,95 dan itu merupakan derajat kepercayaan yang mana dinyatakan suatu kepercayaan dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Biasanya itu di antara nilai 0,95 atau 0,99. Bisa aja itu 0,96, 0,98 ataupun 0,97, tapi yang sering digunakan adalah 0,95 dan 0,99. Sehingga nilai errornya adalah 0,05 dan 0,01. Itu biasanya sudah ada tabel derajat kepercayaan dari suatu penelitian sehingga kita bisa dapatkan distribusi normalnya. Distribusi normalnya yang biasanya disimbolkan dengan nilai Z-nya. Gitu ya. Jadi di situ juga ada istilah yang dinamakan taksiran interval rata-rata. Jadi suatu interval misalnya nilai kita itu di antara 0 sampai 1. Bisa aja dia mempunyai nilai 0,95, bisa aja juga mempunyai 0,96, ataupun bisa juga 0,97. Jadi nanti di situ bisa kita cari rata-ratanya setelah kita jumlahkan dari hasil yang kita dapatkan. Jadi itulah yang dinamakan taksiran interval rata-rata. Jadi
Seperti contoh di sini, misalkan suatu populasi berukuran N dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Dari populasi ini parameter mu akan ditaksir. Untuk keperluan ini dibutuhkan nilai-nilai statistik sampel dengan ukuran sampel N. Jadi untuk mendapatkan ukuran sampel N itu ada suatu ketentuan. Yang pertama, taksiran interval untuk mu dengan variansi populasi diketahui dan derajat kepercayaan sebesar gamma. Artinya apa? Dari populasi tersebut, nilai variansinya ataupun nilai perbedaannya itu sudah diketahui. Sudah diketahui dan derajat kepercayaannya juga sudah diketahui sebesar gamma. Bisa aja sebesar gamma ini 0,95 ataupun 0,99%. Sehingga kita bisa dapat menaksir intervalnya itu sampai sejauh mana. Ya. Selanjutnya ada juga, dan itu diistilahkan dengan yang ini ya. Kalau yang sudah diketahui, kita bisa dapatkan rumusnya semacam ini, yaitu batas bawah taksiran dan juga batas atas taksiran. Yang mana kalau batas bawah itu disimbolkan dengan minus, dan batas atas itu disimbolkan dengan kode positif, simbol positif. Salah satu contoh soal yang menggambarkan ataupun yang menyatakan bahwasanya taksiran itu merupakan variansi yang sudah diketahui semacam ini ya. Sebuah sampel acak berukuran 25 yang berasal dari distribusi N, di mana mu 36 menghasilkan X bar sama dengan 60,1, tentukan taksiran interval untuk mu dengan derajat keyakinan sebesar 95%. Artinya di sini gamanya sudah diketahui, yaitu 95% ataupun 0,95. Ya. Selanjutnya, untuk variansi yang tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, rumus yang ini adalah suatu variansi ataupun standar deviasi kuadratnya belum diketahui. Kita bisa gunakan ini rumusnya. Jadi salah satu contoh dari soal yang mana variansinya belum diketahui ini. Di sini yang hanya diketahui adalah simpangan bakunya 4,5. Jadi kalau kita sudah tahu simpangan bakunya 4,5, untuk mencari variansinya adalah dengan mengkuadratkan simpangan baku tersebut. Sehingga nantinya kita dapatkan variansi dari taksiran interval tersebut diketahui. Oke. Di sini juga ada yang namanya taksiran interval proporsi. Ya, jadi bagaimana yang dimaksud dengan taksiran interval proporsi? Itu biasanya ada namanya proporsi tertentu, yaitu seperti proporsi A. Dan di sini diistilahkan dengan peristiwa A. Ya, perhatikan suatu populasi binom berukuran N, di mana terdapat proporsi yang disimbolkan dengan simbol P untuk peristiwa A yang ada dalam populasi. Sebuah sampel acak berukuran N diambil. Misal terdapat X peristiwa A dalam sampel, sehingga proporsi sampel untuk peristiwa A adalah P sama dengan X bagi N. Jadi kalau untuk mengetahui suatu proporsi dalam peristiwa A, maka kita bisa gunakan ini rumusnya. Proporsinya berapa? Kalau X-nya sudah diketahui dan N data yang diambil juga sudah diketahui, maka nilai X dibagi N. Itulah proporsi dari peristiwa A. Dengan koefisien keyakinan sebesar gamma, maka taksiran interval untuk proporsinya adalah semacam ini. Jadi kalau sudah diketahui proporsinya dengan mencari rumusnya P sama dengan X bagi N, kita bisa gunakan untuk mencari taksiran interval proporsi menggunakan rumus yang ini. Ya.
P dikurang Z, ini adalah distribusi normal dari suatu data, dikali gamma per 2 dikali akar P kali Q bagi N, di mana P-nya itu besar dari ini dan kecil dari nilai positifnya. Ya. Dan salah satu contohnya bisa kita gunakan ini. Kalian bisa masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini, yang nantinya akan kalian dapatkan nilai-nilai taksiran interval proporsi. Jadi taksiran interval selisih rata-rata. Misalkan terdapat 2 buah populasi, kedua-duanya berdistribusi normal, rata-rata dan simpangan bakunya masing-masing mu1 dan sigma 1 untuk populasi pertama, mu2 dan sigma 2 untuk populasi kedua. Dari masing-masing populasi diambil sampel acak secara independen, maka taksiran interval untuk selisih rata-rata sesungguhnya adalah ini dia. Jadi kita gunakan ini ya. Nah, jadi ini juga sudah ada keterangannya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Jadi, contoh-contoh ini kan belum ada jawabannya. Kalian bisa nanti mengerjakan atau menjawab contoh-contoh ini dengan materi yang sudah Ibu berikan dengan judul teori penaksiran. Nah, di situ nanti ada langkah-langkah bagaimana cara mengerjakannya, ya. Jadi Ibu rasa untuk hari ini, karena sepertinya kalian sudah tahu semua, sehingga tidak menjawab apa yang Ibu tanya, Ibu rasa sampai di sini untuk pertemuan hari ini, dan Ibu tutup, ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa ambil materinya di e-learning dan kalian kerjakan contoh-contoh soal yang belum ada jawabannya dengan memasukkan ke dalam rumus-rumus yang sudah Ibu buat di situ, ya. Dan kalian juga bisa melihat contoh yang ada di teori penaksiran. Di situ ada angka-angka yang sudah dimasukkan di dalam rumus, kalian bisa mengikutinya sebagai panduan, ya. Bagi yang belum list absensi, tolong segera list. Ibu akan segera tutup portal. Jadi apabila ada yang menyusul sesuai dengan jam yang sudah Ibu tentukan, mungkin kalian nanti tidak akan bisa terlist di absensinya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bu.